Video ini pernah menjadi buah bibir dan viral di dunia maya. Rekaman video memperlihatkan sekelompok pengendara motor trail yang sedang menyusuri hutan di pedalaman Nangro, Aceh Darussalam tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran sosok manusia bertubuh kecil yang berlari kencang dan menghilang di balik alang-alang. Belakangan terungkap kalau sosok manusia berbadan KT itu adalah penduduk suku Mante. Suku Mante pernah dianggap sebagai mitos atau isapan jempol belaka oleh kebanyakan orang. Itu karena eksistensi dan keberadaan mereka yang jarang diekspos media dan bahkan ada yang tak pernah mendengarnya. Aku sih pernah dengar, cuman kalau nggak salah kan udah nggak ada ya sekarang. Itu memang suku pertama yang ada di Aceh, tapi mungkin sudah sudah punah dan sudah nggak ada lagi. Aku pernah dengar. Ini suku yang di daerah Aceh kalau nggak salah ya. Sebenarnya itu ada darah Bataknya juga, ada beberapa perpaduan darah di daerah Sumatera. Yang aku tahu tingginya itu di bawah rata-rata orang Indonesia, yang aku tahu begitu. Ya, cuman 1 meteran lebih dikit aja. Wow, kalau emang ada kayak gitu sih, aku sih yang pertama mungkin harus dicek dulu videonya sih bener apa enggak. Sekarang kan banyak maksudnya video-video yang kadang editan atau segala macam. Tapi kalau memang ini bener-bener real, ya perlu dicek ya, perlu diriset lokasi dan segala macam. Lalu siapa sebenarnya etnik Mante ini? Benarkah mereka ada dan masih eksis sampai hari ini? Sebelum akhirnya ditemukan keberadaannya, etnik Mante yang asli diduga sudah punah karena kedatangan bangsa lain dan berkawin campur dengan suku baru. Suku Mante adalah etnik paling awal yang mendiami Aceh. Mereka dianggap legenda dan menjadi asal-muasal pembentuk suku-suku yang sekarang ada di provinsi paling barat Nusantara tersebut. Etnik Mante sudah ada semenjak 3.000 tahun sebelum Masehi. Mereka bermukim di hutan dan pedalaman Aceh bagian tenggara dan tengah. Perihal sejarah suku Mante, ini bisa kita ketahui dari berbagai tulisan atau jejak kebudayaan materi. Namun kita ketahui suku Mante ini tidak meninggalkan tulisan dan juga tidak meninggalkan jejak kebudayaan materi. Jadi sejarah suku Mante sejujurnya itu agak gelap. Namun perihal keberadaan suku Mante dapat diketahui dari tulisan Snokhorunye dalam bukunya The Aceher yang volume kedua. Dari situlah kita mengetahui keberadaan suku Mante. Sebagai sebuah masyarakat komunal, dahulunya suku Mante berbentuk kerajaan. Pusatnya diyakini berada di daerah Semilik, yaitu pedalaman Selimem antara Janto, masih dalam daerah Sagi 22 Mukim. Meskipun berasal dari hutan Janto, Kabupaten Aceh Besar, namun suku Mante tak bisa berbahasa Aceh. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa tersendiri. Cerita tentang suku Mante ini lebih banyak hal yang tersaput mitos ya dibanding kemudian penjelasan secara empiris antropologis bisa dijelaskan. Ada beberapa kisah misalnya disebut bahwa suku Mantir itu merupakan Proto Melayu dari manusia tertua di Aceh bahkan di Sumatera, yang kemudian sebenarnya lebih tepat kita sebut sebagai orang Gayo ya, atau masyarakat Gayo. Nah itu berdasarkan proses ekskavasi di Curug Mendali di wilayah Aceh Tengah yang kemudian menentukan bahwa memang manusia pertama di Sumatera, Homo sumatraensis itu bukan di wilayah Palembang, tapi kemudian berada di Aceh, lebih tepatnya lagi adalah berada di dataran tinggi Gayo yang telah berumur 8.000 hingga 9.000 tahun yang lalu. Kalau kita lihat sejarah suku bangsa di Aceh, memang mereka itu kan ada yang tinggal di pesisir,
Lalu ketika datang para pendatang, suku-suku bangsa yang di pesisir ini, kemudian ada yang tetap menetap di pesisir, ada yang lari ke pedalaman. Nah, masyarakat yang lari ke pedalaman ini, mereka salah satunya adalah suku bangsa Gayo. Jadi mereka lari ke perbukitan. Nah, bisa jadi suku bangsa Mante ini juga adalah orang yang menghindari dari kehadiran para pendatang tadi. Menurut penelitian, suku Mante yang dalam bahasa Gayo dieja Manti adalah suku yang tinggal berkelompok dan setiap kelompok berjumlah sekitar 60 orang. Tidak seperti fisik orang Indonesia pada umumnya, etnik Mante berpostur kerdil atau kecil. Tinggi badan hanya sekitar 60 hingga 70 cm dengan tinggi maksimal 1 meter. Warna kulit coklat dengan rambut lurus dan umumnya dibiarkan panjang. Mereka sangat gesit dan memiliki kelebihan lari yang kencang. Sebelum akhirnya ditemukan secara tak sengaja, bagi kebanyakan orang keberadaan etnik Mante seperti legenda dari masa lalu saja. Alasan yang wajar, mengingat tak cukup bukti. Selama ini eksistensi mereka hanya berupa cerita dan kabar ditemukannya jejak mungil di daerah perlintasan di pinggir hutan. Tak pernah diketahui pasti di mana mereka tinggal. Namun beberapa tahun silam, beberapa orang Mante pernah ditemukan di sejumlah wilayah pedalaman Aceh Besar, Pidi, dan beberapa kabupaten lain yang mempunyai hutan belantara. Kalau berdasarkan cerita-cerita orang tua di Aceh maupun tutur dari orang-orang di Aceh sendiri, memang suku Mante ini menyebar di wilayah Aceh Besar karena mereka juga menyebar ke berbagai tempat. Kemudian karena menyebar ke berbagai tempat dan berbaur dengan masyarakat lainnya, hingga sekarang suku Mante ini tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Memang kalau akhir-akhir ini kita menjumpai ada orang kerdil di tengah hutan yang kita anggap itu sebagai suku Mante, mungkin itu harus kita selidiki dahulu secara etnografi, apakah betul orang tersebut suku Mante. Dari sejumlah kajian, muncul spekulasi terkait menghilangnya suku Mante dari pusat kosmopolitan Aceh. Berawal saat suku lain di Aceh mulai memeluk agama Buddha pada awal masa dinasti Poliang. Suku Mante memilih kembali ke dalam hutan dan tak pernah muncul lagi. Di Sumatera ada beberapa suku-suku terasing yang kemudian sudah menghasilkan riset dan mereka memang mengalami problem diskriminasi, kriminalisasi, dan isolasi. Ya. Misalnya suku Anak Dalam yang berada di wilayah Jambi dan sebagian di Sumatera Selatan, kemudian suku Sakai yang berada di Riau, suku Anak Laut yang berada di Kepulauan Riau. Ya. Nah, kalau mereka ini tepat kita sebut sebagai suku atau tribe ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang secara endemik menempati suatu lokasi tertentu, berkehidupan, dan kemudian mereka kesulitan untuk bergerak ke wilayah yang lain, moving people. Etnik Mante kembali menampakkan diri sekitar tahun 1514. Dalam sebuah hikayat diceritakan, saat suku Mante pernah ditangkap pada masa Sultan Alaiddin Ali Muhayyad Shah berkuasa antara tahun 1514 hingga 1530. Dua orang Mante yang ditangkap diduga pasangan suami istri ini. Mereka tak mau bicara dan makan, bahkan memilih mati kelaparan. Merasa bersalah, Sultan Alaiddin Ali Muhayyad Shah menyesal tiada tara. Dari kejadian inilah keluar peraturan bahwa tak seorang pun boleh mengganggu suku Mante jika melihat atau saat berpergian ke hutan. Peraturan ini berlaku sampai hari ini. Kalau saya menelusuri sumber-sumber histori atau sejarah, memang tidak sejauh ini saya belum menjumpai kebenaran kisah tersebut. Hanya memang kisah tentang adanya sepasang suku Mante lalu ditangkap atau dihadapkan ke Sultan Aceh, itu kita peroleh sebenarnya dari Sunokoronya. Teranglah sejarah bahwa suku Mante yang telah hidup ratusan tahun lampau masih ada sampai hari ini.
Kemunculan generasi mereka yang kesekian yang pernah dilihat oleh kelompok anak motor trail membuktikannya. Dan rupanya jauh sebelum ini, pada sekitar tahun 80-an, ada seorang pawang hutan bernama Gusnar Effendi yang bersumpah bahwa dirinya telah melihat suku tersebut dengan mata telanjang. Sayangnya, begitu melihat keberadaan Gusnar, suku anak dalam ini langsung berhamburan melarikan diri. Cerita tentang suku Mante ini kan kemudian sempat merebak beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya ketika ada kelompok motor trail yang kemudian merekam kejadian yang terjadi di di hutan Janto. Nah, saya meragukan itu video itu tentang sebuah komunitas itu lebih mirip, mungkin saya pikir distorsi visual yang mereka tampilkan. Kalau kemudian kita sebut ada suku-suku terasing di Aceh, misalnya masyarakat Kong yang berada di Nagadraya, atau suku Haloban yang berada di kepulauan banyak di Singkil, ya, atau kemudian beberapa komunitas yang terasing. Nah, itu kemudian tidak bisa diintrodusir, itu memiliki kenyataan empiris tentang keberadaan mereka. Keberadaan etnik Mante seperti halnya suku Baduy di Banten dan suku Kubu di Jambi membuktikan bahwa negara ini memang kaya dengan sejarah masa lalu. Ada 700 lebih etnik suku dengan 1000 lebih dialek bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman ini menambah keyakinan kita bahwa Nusantara memang lahir dari sebuah perbedaan. Perbedaan yang kemudian menjadi kekuatan karena melebur menjadi satu Indonesia.